Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak kelas 6? Bertemu lagi Zoom bersama Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 6 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 5. Di sini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, ayo siapa yang memimpin pembelajaran, memimpin berdoa pada kegiatan Zoom kali ini. Ya, Tirta silakan. Ya, amin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita nantinya. Di sini apakah sudah bergabung semuanya? Tadi Ibu sebelumnya sudah mengirimkan linknya di grup WA, jadi sepertinya ini Ibu hitung sudah masuk semua ke dalam Zoom. Di sini adakah yang masih ingat pembelajaran kita sebelum ini itu mengenai apa? Iya Sinta, betul sekali tentang masa pubertas. Kalau yang minggu lalu kita sudah mengetahui ciri-ciri yang terjadi pada masa pubertas pada perempuan maupun pada laki-laki. Nah, apa sih kelanjutannya pada pembelajaran kita kali ini, bedanya apa? Nah, mari kita lihat dulu tujuannya pembelajaran pada hari ini. Namun sebelum itu semoga anak-anak di rumah bisa tetap semangat belajar agar sukses di kedepannya. Walaupun belajarnya masih daring dan juga keterbatasan waktu untuk bertatap muka ya, kita tetap bisa berkomunikasi melalui WA. Dan jangan lupa berterima kasih juga kepada orang tua yang telah membimbing kalian untuk belajar di rumah. Ya, kita langsung saja ke tujuan apa pembelajaran hari ini. Yaitu yang pertama ada, dengan menyimak video pembelajaran di Zoom ini nanti kita bisa mengetahui, dapat menganalisis pengertian dan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan benar. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menuliskan pengertian dan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan benar. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan ini juga nanti anak-anak membuat klipnya sederhana. Namun dari klip itu anak-anak bisa menunjukkan bacaan berisi informasi dari pubertas secara kreatif dan juga benar. Kemudian yang terakhir yaitu ada dengan kegiatan berlatih, siswa-siswa nanti dapat menyampaikan informasi yang diperoleh dari bacaan mengenai ciri-ciri masa pubertas dengan tepat. Diharapkan dari pembelajaran ini kita juga dapat memanfaatkan di kemudian hari, yaitu dengan tetap menjaga kesehatan agar masa pubertas yang anak-anak jalani itu berlangsung dengan baik. Nah, sekarang coba anak-anak buka buku siswanya halaman berapa ya? Halaman 71. Ya, sudah belum? Ya, kalau sudah, Ibu bacakan ya. Anak-anak cukup menyimak dan mencermati apa yang Ibu bacakan. Udin dan teman-teman adalah siswa kelas 6 sekolah dasar. Rata-rata umur Udin dan teman-teman adalah 12 tahun. Udin dan teman-teman yang sudah memasuki masa pubertas. Namun ada juga yang belum memasuki masa pubertas. Mereka berkelompok melakukan kegiatan bersama. Mereka akan berdiskusi mengenai masa pubertas. Nah, ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Nah, ayo di sini apakah ada yang ingat mengenai masa pubertas? Iya, Nino betul sekali menjawabnya. Masa pubertas ini terjadi apabila terjadi peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Di sini apakah kalian ingat tentang perbedaan antara masa kanak-kanak dan masa pubertas ini?
Dan bagaimana perbedaannya? Ya, Nina barangkali mau menjawab, itu sudah ingin menjawab. Ya, betul. Kalau pada perempuan bisa menstruasi, kalau pada laki-laki bisa suara menjadi lebih berat. Atau ada yang lainnya yang ingin menjawab? Ya, dulu silakan. Iya, berarti anak-anak masih ingat ya mengenai materi sebelumnya tentang perbedaan antara masa kanak-kanak dan juga masa pubertas. Kemudian Ibu akan memberikan video singkat untuk mengingat apa saja perbedaan-perbedaan yang terjadi ataupun perubahan pada masa pubertas. Nah, sebentar ya. Ibu tampilkan dulu videonya. Nah, mari kita lihat videonya. Masa pubertas. Masa pubertas adalah masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Perubahan ini dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh pada laki-laki dipengaruhi oleh hormon testosteron, pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan juga progesteron. Kemudian perubahan apa sih yang terjadi? Nah, ada perubahan primer. Kita mengulas materi yang kemarin terlebih dahulu ya, agar anak-anak semakin paham mengenai masa pubertas. Nah, pada laki-laki diproduksinya sel sperma oleh testis dan diiringi dengan basa. Kemudian pada perempuan diproduksinya sel telur oleh ovum dan diiringi dengan terjadinya menstruasi. Kemudian ada perubahan sekunder. Perubahan sekunder ini sendiri juga terjadi pada laki-laki dan perempuan. Untuk yang laki-laki itu tumbuh kumis dan jakun, dada lebih bidang, munculnya jerawat dan bau badan, suara berubah menjadi lebih berat, rambutnya halus, tumbuh rambut halus pada ketiak dan juga kemaluan. Kemudian yang pada perempuan yaitu ada suaranya yang lebih nyaring, kulit akan lebih berminyak, muncul jerawat dan bau badan, kemudian juga sama tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan juga kemaluan. Nah, untuk menghadapi dan cara menjaga kesehatan organ reproduksi ini, Ibu mempunyai tips-tipsnya. Yang pertama yaitu mandi teratur 2 kali sehari. Kemudian hindari pakaian yang tidak menyerap keringat. Jadi supaya bau badannya itu bisa berkurang. Kemudian yang ketiga ada setelah BAB atau buang air besar atau buang air kecil, bersihkan dengan air yang bersih. Jangan sisa air cucian piring maupun air sisa cucian baju. Kemudian bagi perempuan yang sedang menstruasi, hendaknya mengganti pembalut dengan rutin. Jadi paling tidak 1 hari itu apabila sudah penuh langsung diganti. Bisa sampai 3 atau 4 kali ganti pembalut. Kemudian jangan lupa juga olahraga secara teratur. Nah, selanjutnya dari video tadi dapat disimpulkan bahwa masa pubertas adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Di sini apakah anak-anak sudah memasuki masa pubertas? Iya. Iya, coba
bisa Lulu tadi kenapa sudah menstruasi? Nah, nggak apa-apa, wajar karena memang sudah memasuki masa pubertas. Kemudian bagaimana Lulu bentuk dari persiapannya untuk menghadapi masa pubertasnya? Iya benar sekali dengan rutin tadi ya mengganti pembalut apabila sudah keluar darahnya. Kemudian tadi masa pubertas sudah. Selanjutnya, nah masa pubertas ini juga biasa disebut dengan masa remaja. Sama-sama merupakan masa yang peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Nah, selanjutnya cara menghadapi masa pubertas. Nah, anak-anak bisa disimak nih bagi yang sedang masa pubertas maupun yang belum. Jadi yang belum bisa mempersiapkannya untuk menghadapi masa pubertasnya. Yang pertama, membicarakan masalah yang terjadi pada orang tua. Jadi apabila anak-anak mempunyai kendala maupun masalah, bisa menceritakannya kepada orang tua terlebih dahulu selaku orang dewasa yang terdekat di rumah. Kemudian mendengarkan nasihat orang tua. Jadi apabila anak-anak sudah membicarakan masalahnya, kemudian diberikan nasihat oleh orang tua, nah nasihatnya itu didengarkan dan juga dilaksanakan. Nah, selanjutnya tadi ada berteman dengan teman yang mempunyai pemikiran positif. Jadi di sini anak-anak semuanya harus punya pemikiran positif. Jadi nantinya dalam berteman kita akan saling memberikan energi positif. Kemudian ada mengembangkan hobi. Jadi walaupun dalam masa pubertas anak-anak tetap harus mengembangkan hobi yang dimiliki. Jadi hobinya itu akan semakin berkembang dan semakin maju sesuai dengan minat dari anak-anak. Kemudian ada bijak dalam menggunakan gawai. Nah, karena ini pembelajarannya daring, jadi anak-anak walaupun menggunakan gawai itu tetap bijak, jangan selalu 24 jam menggunakan gawai. Dan juga kan belum tentu di gawai itu tidak diperlukan oleh orang tua, kan orang tua juga membutuhkan gawai tersebut untuk bekerja. Kemudian menonton program TV yang sesuai dengan usia. Jadi usianya untuk anak-anak ikutnya yang berapa, Ayu? Ada yang tahu nggak? Iya, termasuknya masih anak-anak. Untuk yang sudah di usia 13 tahun bisa menonton dengan label yang R, itu remaja 13. Kemudian menjaga kebersihan badan tadi supaya pada masa pubertas tadi kan mulai bau-bau keringatnya, jadi apabila badannya bersih kan lebih sedikit keringat yang dikeluarkan, dan apabila banyak pun baunya tidak menyengat. Kemudian menjaga kesehatan organ reproduksi. Kemudian ada olahraga, dan yang terakhir juga rajin beribadah. Jangan lupa ya, karena semua hal yang kita lakukan juga harus berlandaskan dengan agama. Nah, tadi kan anak-anak sudah mengetahuinya mengenai masa pubertas dan bagaimana cara menghadapinya. Terus anak-anak di sini, anak-anak nanti menuliskan pengertian masa pubertas dan bagaimana cara menghadapinya menurut anak-anak. Tadi kan sudah Ibu contohkan, nah anak-anak bisa menambahkan lagi. Nah, nanti itu ditulis pada buku anak-anak, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA Ibu. Ibu tunggu paling lambat sampai jam 9 malam. Nah, selanjutnya ini ada informasi dalam bacaan. Kita lihat dulu, coba dulu bisa dibacakan itu isi bacaan artikelnya. Oh, Lulu nggak mau ya, sudah. Siapa yang mau? Ya, Tuti silakan. Nah, coba Tuti. Tuti kan sudah membaca. Apakah Tuti bisa mengambil informasi dari bacaan tersebut? Iya, tentang masa pubertas. Ada yang lain dari teman-teman yang lain? Coba. Ya, Hadi.
mengenai hormon. Ya, jadi di sini informasi yang didapatkan yaitu pubertas terjadi karena tubuh mulai memproduksi hormon-hormon seks baik pada perempuan maupun laki-laki. Tadi hormonnya apa saja, ada apa? Hormon testosteron, hormon progesteron gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah tadi anak-anak sudah mengetahui cara mencari informasi dalam bacaan. Nah sekarang anak-anak bisa mencari bacaan seputar masa pubertas. Boleh dibantu dengan orang tua maupun kakak di rumah dalam mencarinya di internet ya. Kalau ada di bacaan buku juga boleh. Nah nanti setelah anak-anak mendapatkan bacaannya, nah kalau tadi mencari di internet berarti bisa di print dulu. Kalau di buku bisa difoto lalu di print juga. Nah kemudian ditempelkan pada kolom yang telah disediakan pada buku siswa. Nah, buku siswanya bisa dibuka juga pada halaman 74. Di situ juga ada kolomnya. Nanti anak-anak bisa ditempel di situ ya. Dan itu nantinya akan menjadi clipping sederhana kita. Kemudian nanti di foto clipping tersebut diberikan lagi kepada ibu dan juga anak-anak membacakan informasi yang didapatkan dari bacaan tersebut, dan juga jangan lupa dikirimkan kepada ibu sampai paling lambat jam 9 nanti. Selanjutnya, nah sudah habis materinya, jadi bisa disimpulkan. Coba Hadiah mau menjawab lagi. Iya benar, bahwa pembelajaran kali ini kita mengetahui mengenai pengertian masa pubertas, yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak ke menuju masa dewasa, dan juga sering disebut juga dengan masa remaja. Kemudian tadi juga sudah mengetahui mencari informasi di dalam bacaan. Jangan lupa juga tugasnya ya. Oh iya, Bu Guru lupa, nanti untuk pembelajaran penilaian hari ini nanti Bu Guru kasih link Google Form untuk mengetahui sejauh mana anak-anak memahami pembelajaran kita pada hari ini. Dan juga jangan lupa tadi yang belum presensi, ibunya juga sudah Ibu bagikan di grup WA. Nah untuk videonya, apabila anak-anak ingin mengulang video yang tadi, Ibu juga sudah kirimkan di grup WA. Nanti anak-anak bisa mengulangi menontonnya apabila masih ada yang kurang paham. Kemudian mungkin itu saja dari Ibu untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar, berbakti kepada orang tua, berjaga jarak, rajin cuci tangan, dan juga selalu menjaga kebersihan. Itu saja untuk hari ini. Oh iya, berdoa dulu ya. Masa tadi mulai doa, menutupnya tidak doa ya. Siapa yang gantian ingin memimpin? Ya, Noni mau memimpin doa? Ya. Iya, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermakna dan juga dapat bermanfaat di kemudian hari. Seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan Zoom selanjutnya ya.